Shalom jemaat Tuhan, inilah Warta Graha Betani Blora dalam sepekan. Mari alami kuasa dan hadirat Tuhan dalam ibadah raya Graha Betani Blora yang disiarkan secara live streaming melalui Facebook Graha Betani Blora dan Radio Gloria FM 106,7 MHz setiap hari Minggu pagi pukul 7.00 dan sore pukul 17.00 WIB. Untuk jemaat yang ingin mengikuti ibadah di Graha Betani Blora, bisa melakukan pendaftaran terlebih dahulu melalui WhatsApp admin gereja di 0821 4247 6262. Bagi adik-adik sekolah minggu, jangan lupa untuk terus ikuti live streaming Sekolah Minggu Pahlawan Kuat tiap hari Minggu melalui Zoom. Acaranya menarik dan banyak berkatnya loh adik-adik. Info lebih lanjut dapat menghubungi admin gereja. Doa malam lawatan New Normal diadakan setiap hari Jumat pukul 18.00 dan disiarkan secara live streaming melalui Facebook Graha Betani Blora. Persembahan dan persepuluhan dapat dikirimkan ke rekening kas gereja di BCA nomor 19697777779 atas nama GBI Betani Blora. Demikian informasi Warta Graha Betani Blora dalam sepekan. Stay safe, stay healthy, and shalom. Tuhan Yesus memberkati. Inilah gereja yang kulihat, gereja yang dibangun di atas dasar Yesus Kristus sebagai batu penjuru dan gembala agung, yang altarnya selalu penuh dengan orang-orang yang bertobat dan hatinya haus dan lapar akan Roh Kudus, yang menaikkan pujian dan penyembahan dengan penuh cinta karena karyanya di atas kayu salib yang sempurna. Inilah gereja yang kulihat, gereja yang menjadi rumah doa dan pemulihan bagi suku-suku bangsa dan bahasa. Rumah tempat kita semua bersatu hati, tumbuh bersama sampai serupa Kristus dan memenangkan jiwa. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, saling menopang dan berbagi sebagai kesatuan tubuh Kristus dengan Yesus Kristus sebagai kepala. Inilah gereja yang kulihat, yang api kegerakan kasih-Nya tidak pernah padam dari generasi ke generasi, dan kerinduan hatinya untuk melayani dan menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Gereja yang seperti lumbung Yusuf, selalu diberkati dan menjadi berkat. Gereja yang mengabarkan pesan kebenaran Injil Kristus melalui media, kebudayaan, pendidikan, marketplace, keluarga, politik, dan kesehatan. Gereja yang berdampak dan menjadi terang dan garam. Dan gereja yang kulihat itu adalah kita. Kasus COVID-19 di Indonesia menjadi yang terbanyak sejak pertama kali dilaporkan. Terdapat penambahan kasus sebanyak 3.800. Kondisi saat ini membuat gereja seperti dibelenggu. Orang-orang terikat dengan ketakutan, dengan egonya, dan dengan segala macam problematika. Padahal seharusnya ini adalah waktunya kita menjangkau jiwa-jiwa. Dunia mulai mengacaukan fokus kita yang sebenarnya, fokus daripada tujuan maupun rencana Tuhan. Jangan mau kita dibelenggu oleh iblis. Kita tidak boleh berhenti, kita tidak boleh padam, kita tidak boleh menyerah, terus melangkah maju. Pandang Tuhan saja dan terus pandang Dia. Tuhan pasti menuntun kita. Tuhan tidak akan mengecewakan kita. Jadikan Tuhan segala-galanya. Terus berjalan bersama Tuhan. Jangan takut, jangan tawar hatimu. Lepaskan kekhawatiranmu. Ingat selalu akan janji Tuhan. Aku menyertaimu. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Siap untuk memuji Tuhan sore hari ini? Ada sukacita?
Lama kita tidak bertemu, saat ini kita bisa bersama-sama kembali untuk beribadah sore hari ini. Pasti kerinduan kita begitu besar ya untuk memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Sebelum kita meninggikan nama Tuhan, mari kita sama-sama tundukkan kepala kita, menyatukan hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Sore hari ini kami boleh kembali datang ke tempat ini Tuhan, untuk mencari wajah Tuhan. Kami mau bersuka cita bersama-sama Tuhan, kami mau meninggikan nama Tuhan. Kau diagungkan Tuhan Yesus di tempat ini. Biarlah setiap umat-Mu yang datang ke tempat ini Tuhan, boleh dilawat Tuhan, boleh merasakan kuasa dan juga hadirat Tuhan. Kami siap Tuhan memberikan yang terbaik buat Tuhan sore hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memuliakan nama Tuhan. Haleluya, amin. Yang siap memuliakan nama Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita mau tinggikan nama Dia, Dia agung dan mulia. Haleluya. Bapak Ibu bisa duduk kembali. Kita persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita punya Bapa yang begitu baik.
Bapa yang begitu mengasihi kita. Terlalu baik Engkau Tuhan buat hidup kami. Terima kasih, terima kasih. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta. Lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu. Lewat dari segalanya, kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir. Kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Mari sama-sama kita panggil Bapa kita. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta. Kau sangat ku cinta. Lebih dari segalanya, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Oh Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, Kau ku perlu Tuhan, Engkau yang ku perlu. Lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir. Kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir. Kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir. Kasih setia, kasih-Mu tak pernah berakhir Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau terlalu baik Tuhan. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berhenti, tak pernah berakhir. Kasih setiamu selalu nyata
Engkau Tuhan Allah kami yang kami sembah. Biarlah Kau semakin dimuliakan atas hidup kami. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Jemaat Tuhan, kita berjumpa kembali pada minggu ini. Dan sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu untuk kasih anugerah Tuhan dalam hidup kami. Dan kami bersyukur kalau saat ini kami sama-sama boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau memberikan kami hikmat dan pengertian untuk kami dapat mengerti kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati setiap kami, memberkati setiap jemaat-Mu, sehingga kami dapat menerima berkat dari pengertian firman Tuhan saat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita jumpa kembali pada minggu ini, dan kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Yang saya kasih judul pada saat ini adalah Tuhan menyertai kita. Dan kita tahu bahwa di dalam kelahiran Tuhan Yesus itu adalah yang sudah dinubuatkan pada beberapa ribu tahun yang lalu ya, tentang kelahiran Tuhan Yesus. Nah, di saat ini kita akan melihat bahwa penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita itu sangat luar biasa. Mungkin kita seringkali meragukan tentang Tuhan, tapi penyertaan Tuhan itu selalu nyata di dalam hidup kita. Nah, saya ajak kita semua untuk melihat di dalam firman Tuhan, di dalam Matius pasal 1 ayatnya yang ke-23. Dan saya akan bacakan bagi saudara semua. Dikatakan demikian, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sebagaimana juga tema dari gereja Tuhan Betani Blora adalah Dia menyertai kita untuk tahun yang akan datang. Maka kita melihat bahwa di dalam setiap kali kita merayakan Natal, itu mengingatkan kita bahwa sebenarnya Tuhan menyertai kita. Ya, mungkin kita kadang tidak merasakan penyertaan Tuhan, tetapi Tuhan tidak pernah tidak menyertai kita.
Nah saudara, bagaimana kita dapat merasakan penyertaan Tuhan di dalam hidup kita? Mungkin di dalam setiap permasalahan kita, dalam kehidupan kita terlalu sibuk dengan masalah yang ada di hadapan kita, sehingga kita tidak bisa melihat penyertaan Tuhan di dalam hidup kita ini. Padahal janji Tuhan itu jelas, bahwa Tuhan datang untuk menyertai kita. Nah, penyertaan Tuhan di dalam hidup kita itu kita bisa rasakan dari mana? Dari damai, sejahtera, dan sukacita yang ada di dalam diri kita. Nah saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa namanya disebut Immanuel, diberikan nama Immanuel. Immanuel punya pengertian bahwa Tuhan beserta kita. Kalau kita menyikapi atau kita merenungkan nama ini, maka kita akan tahu bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Apapun problem, apapun keadaan kita, Tuhan menyertai kita. Nah, saya ajak saudara untuk kita merenungkan kejadian demi kejadian yang terjadi sebelum Tuhan Yesus lahir atau bahkan setelah Tuhan Yesus lahir. Itu menunjukkan setiap kejadian itu bagaimana Tuhan sebenarnya menyertai umatnya, menyertai anak-anaknya. Yang pertama, kita akan lihat di dalam Lukas pasal 1 ayat 13 sampai yang ke-14. Bagaimana kalau kita khawatir dengan masa depan kita, Tuhan mengatakan jangan takut. Nah, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Kita baca di dalam Lukas 1 ayat 13 sampai 14, dikatakan bahwa tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Yang pertama, bahwa Tuhan berjanji menyertai kita. Dari mana? Ya, dari kekhawatiran kita akan masa depan. Bapak Ibu Saudara, di dalam kisah ini dikatakan bahwa malaikat bertemu dengan Zakaria dan menyampaikan pesan. Yang pertama dia sampaikan adalah jangan takut. Nah saudara, apa yang ditakutkan oleh Zakaria? Ternyata Zakaria sudah berdoa sekian lama untuk memiliki seorang anak. Dia rindu untuk punya seorang anak. Dan kita tahu, saudara, apa sih anak itu bagi satu keluarga? Anak bagi satu keluarga adalah berbicara tentang masa depan. Harapan akan masa depan, saudara. Ya, keturunan, suami istri yang sudah menikah merindukan hadirnya seorang anak atau mungkin beberapa anak. Kenapa? Karena itu berbicara tentang kelangsungan hidup dari keturunan akan masa depan. Zakaria seorang imam, dia mempunyai kekhawatiran kalau tidak ada yang dia turunkan. Saudara, itu sebabnya dia berdoa untuk seorang keturunan. Bukankah kita sering berdoa untuk masa depan kita? Atau mungkin kita khawatir dengan masa depan kita. Wah, nanti bagaimana ke depan? Apa yang akan terjadi? Ya, bagaimana kalau anak-anakku di masa depan ini? Bagaimana keadaan masa depan? Bagaimana kalau tidak seperti ini? Bagaimana kalau tidak seperti itu? Banyak kekhawatiran di dalam hidup kita akan masa depan kita. Orang tua yang punya anak khawatir dengan masa depan anak-anaknya. Kemudian orang yang belum bekerja khawatir juga akan masa depannya. Orang yang belum mempunyai pekerjaan juga khawatir dengan masa depannya. Orang banyak takut dengan masa depannya, saudara. Tapi firman Tuhan mengatakan jangan takut. Sebagaimana malaikat berkata kepada Zakaria, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Saudara, apakah untuk masa depan saudara-saudara berdoa? Apakah saudara serahkan itu kepada Tuhan? Apakah saudara percayakan hidup saudara kepada Tuhan? Ingat, kalau kita menyerahkan seluruh hidup kita ini kepada Tuhan, tidak ada rasa ketakutan di dalam hidup kita. Kenapa? Karena Tuhan sendiri sudah mengatakan jangan kita takut. Artinya apa? Bahwa Tuhan menyertai kita. Tuhan memimpin kita. Tuhan ada bersama dengan kita. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir dengan keadaan kita. Itulah yang pertama. Tuhan berkata, jangan takut kepada Zakaria. Jangan takut akan masa depanmu.
saat engkau percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan beserta dengan engkau. Jangan kita takut, saudara. Hal yang kedua adalah firman yang disampaikan kepada Maria di dalam Lukas 1 ayat yang ke-28 sampai yang ke-31. Saya akan bacakan bagi saudara, dikatakan demikian. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Nah, saudara, hal yang kedua adalah apa yang dialami oleh Maria, yaitu menghadapi resiko hidup. Saudara, tanpa kita sadari, banyak dari kita juga takut akan resiko dari kehidupan ini. Kenapa malaikat berkata kepada Maria, "Jangan takut hai Maria"? Apa yang ditakutkan oleh Maria sebenarnya? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Maria adalah anak dara. Dia adalah perempuan yang masih muda, dan dia juga belum pernah bergaul dengan atau bersetubuh dengan pria dan sebagainya, saudara. Tiba-tiba malaikat datang menyampaikan pesan, menyampaikan pesan kepada Maria bahwa dia adalah yang terpilih. Tentu itu menimbulkan pertanyaan besar dari Maria. Apa yang dimaksud dengan perkataan itu? Nah, saudara, saya percaya bahwa perbincangan ini tidak hanya sekedar seperti yang tertulis di dalam Alkitab. Ini pasti perbincangan yang cukup lama dan mungkin memakan waktu berapa jam. Kenapa? Karena Maria ditunjuk untuk mengandung dari Roh Kudus. Dan saudara, itu adalah risiko. Seorang perempuan muda yang belum bersuami, dia harus mengandung. Saudara tahu apa artinya? Kalau sampai ketahuan, hukumannya adalah hukuman rajam, saudara. Dilempar dengan batu. Kenapa? Karena dianggap dia berzina di luar pernikahan. Saudara, bagi seorang perempuan muda, ini adalah satu risiko yang harus dia tanggung. Bagaimana dia harus mengandung dari Roh Kudus, mengandung tanpa suami, karena Yusuf masih tunangannya, saudara. Jadi ini risiko buat dia. Tapi akhirnya apa yang Maria katakan? Dia katakan bahwa aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku sesuai dengan perkataanmu. Saudara, seringkali kita merasa khawatir dengan kehidupan kita. Ada resiko di dalam kehidupan kita. Mungkin kalau di dalam bisnis, dalam pekerjaan, saudara takut untuk memulai suatu pekerjaan karena tahu bahwa ada risiko di situ. Takut untuk bekerja, mungkin menjadi seorang pegawai, karena saudara tahu ada risiko di situ. Dan banyak ketakutan lain. Orang bahkan ada mungkin yang takut menikah karena ada risiko di situ, saudara. Banyak hal, ketakutan akan risiko kehidupan ini. Dan kita tahu bahwa risiko itu akan menjadi suatu masalah besar di dalam hidup kita. Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan, Tuhan katakan kepada kita, jangan takut, saudara. Apapun yang kita memulai, saudara, mungkin saudara memulai suatu bisnis, saudara berdoa kepada Tuhan, saudara sudah pergumulkan ini, dan saudara yakin bahwa ini dari Tuhan, saudara lakukan, percaya bahwa Tuhan menyertai saudara. Nah, mungkin ada satu kekhawatiran bagi saudara, mungkin yang mau menikah, takut untuk menikah, karena ada risiko di dalam pernikahan. Tidak berani mengambil keputusan, saudara. Hidup ini penuh dengan risiko. Apapun risikonya, saudara, bagi kita anak Tuhan, kita harus percaya bahwa Tuhan itu menyertai kita. Kita harus percaya di dalam hidup kita.
Itu sebabnya serahkan hidup kita ini kepada Tuhan. Tuhan berkata kepada Maria, jangan takut. Dan Maria mengambil satu keputusan. Dan saudara tahu hasilnya sangat luar biasa. Karena Maria berani mengambil risiko di dalam hidupnya, saudara. Maka sekarang kita diberkati. Kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita mengalami keselamatan yang daripada Tuhan. Luar biasa, kenapa? Karena keputusan Maria yang berani menghadapi risiko. Karena dia tahu bahwa Allah menyertai dia. Bahwa Tuhan menyertai dia. Saudara, bagi setiap kita, jangan pernah kita melihat kepada risiko yang ada di hadapan kita. Tapi lihatlah janji Tuhan di dalam hidup kita. Maka kita akan merasakan bagaimana Tuhan menolong dan Tuhan memimpin setiap kita dari waktu ke waktu. Amin. Nah, yang ketiga, saudara, saya sampaikan kepada saudara dari Matius 1 ayat yang ke-19 sampai dengan 21. Dikatakan, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, saudara, yang ketiga adalah khawatir akan rencana yang gagal. Nah, saudara tahu bagaimana Yusuf mempunyai ketakutan dan mempunyai kekhawatiran, sehingga malaikat sekali lagi datang kepada Yusuf dan berkata, jangan takut. Hai Yusuf anak Daud, jangan takut, saudara. Kenapa? Karena Yusuf sudah mempunyai rencana yang begitu besar dalam kehidupannya, dalam pernikahannya. Dia sudah mempersiapkan semuanya dengan baik. Dia sudah menjaga Maria dengan baik. Dan dia sudah rencanakan itu begitu matang. Tiba-tiba saja dia mendengar kabar bahwa Maria mengandung. Saudara bisa bayangkan apa yang sudah direncanakan, apa yang sudah disetting dengan baik, tiba-tiba seperti buyar begitu saja. Saudara, ketakutan, kekhawatiran akan muncul dalam hidup kita. Mungkin di dalam hidup saudara mengalami kegagalan demi kegagalan. Mungkin di dalam keluarga kita mengalami kegagalan demi kegagalan. Mungkin di dalam pekerjaan kita mengalami kegagalan demi kegagalan. Tapi dengarkan baik-baik, saat kita percaya kepada Yesus, Tuhan mendengar dan Tuhan melihat bagaimana kita percaya kepada Dia dengan sepenuh hati. Dan Tuhan berkata, jangan takut. Saudara, tidak ada yang perlu ditakutkan dengan suatu kegagalan. Karena meskipun kita gagal, kita tetap bisa bangun kembali. Karena firman Tuhan mengatakan, apabila ia jatuh, ia tidak akan sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan menopang. Saudara, kita percaya bahwa di dalam hidup kita, Tuhan selalu menyertai kita. Mungkin engkau mengalami kegagalan. Kegagalan di dalam keluarga, bisnis, pekerjaan, atau gagal dengan dirimu sendiri. Jangan pernah engkau khawatir, jangan pernah engkau takut, jangan pernah engkau merasa kehilangan pegangan. Tapi percayalah kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan berjanji, aku akan menyertai engkau. Tuhan akan memimpin kita. Sebagaimana Yusuf akhirnya taat kepada Tuhan, sehingga dia mengurungkan niatnya. Dia mengurungkan niatnya untuk menceraikan Maria. Saudara, apa yang didapat? Kita bersyukur. Kenapa? Karena sekarang kita bisa melihat satu keluarga yang diberkati oleh Tuhan dari contoh yang ada, saudara, yaitu Maria, Yusuf, dan anak-anak mereka, termasuk Tuhan Yesus sebagai yang sulung, saudara. Dan kita melihat
bagaimana firman Tuhan itu bekerja. Sampai hari ini kita pun percaya bahwa Yesus bersama dengan kita. Nah saudara, tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Kalau rencana kita gagal, jangan pernah kita takut. Yang terbaik Tuhan sediakan buat kita. Yang lebih baik Tuhan berikan kepada kita. Amin. Yang terakhir, yang keempat saudara, ya. Di dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-8 sampai dengan 12 dikatakan, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan." Saudara, yang keempat adalah bagaimana kita kadang mengalami ketakutan karena kedahsyatan Tuhan. Apa yang saya katakan dalam kedahsyatan Tuhan? Kita tahu para gembala ini ada di padang dan menjaga kawanan domba. Nah saudara, tiba-tiba malaikat muncul dengan kemuliaan Allah. Dan mereka sangat takut saudara. Sangat takut. Ketakutan ini kenapa? Karena mereka merasa bahwa diri mereka berdosa. Mereka merasa bahwa diri mereka ini tidak layak. Sehingga dia begitu takut saat kemuliaan itu muncul. Bapak ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apakah kita pernah merasakan satu ketakutan di dalam hidup kita? Akan hidup kita sendiri? Takut untuk menghadapi kemuliaan Tuhan nanti kalau kita mati, saudara. Apakah kita merasa kita orang yang berdosa sehingga kita mungkin begitu takut dengan kematian? Saudara, firman Tuhan mengatakan melalui malaikatnya dikatakan, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberikan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Nah saudara, kenapa kita harus takut menghadapi kemuliaan Tuhan? Kenapa kita harus takut menghadapi kematian? Karena Yesus Kristus merupakan juru selamat bagi kita. Tidak ada yang perlu kita takutkan lagi. Kalau kita percaya kepada Yesus, kita tidak perlu takut dan tidak perlu gentar dengan kematian. Salah satunya adalah kegentaran kita dengan kematian. Karena apa? Saat kematian itu datang, sama seperti kita menghadapi kemuliaan Tuhan yang begitu besar. Saudara, banyak orang yang merasa takut. Bahkan mereka sudah percaya, mereka sudah ke gereja, mereka sudah rutin datang ke gereja, mereka rajin untuk beribadah, tetapi mereka tetap kadang merasakan takut saat mereka menghadapi kematian, saat mereka diperhadapkan dengan kematian. Saudara, kemuliaan Tuhan yang begitu besar tidak perlu kita takutkan, seperti gembala ini yang begitu takut dengan kemuliaan Allah. Kita yang percaya kepada Yesus, saudara, Tuhan akan menyelamatkan kita. Itu janji Tuhan. Itulah yang Tuhan berikan kepada kita. Bagaimana Dia menyertai kita? Ya, Dia menyertai kita di dalam hidup kita. Dia menyertai kita di dalam kekhawatiran kita akan masa depan. Dia juga menyertai kita saat kita mengalami resiko di dalam kehidupan ini, saudara. Dan kemudian Dia juga menyertai kita saat rencana kita gagal. Dan bahkan Dia menyertai kita dalam kehidupan kita untuk menghadapi kemuliaan Tuhan di dalam hidup kita, dalam menghadapi kematian di dalam hidup kita. Tuhan mengatakan bahwa juru selamat itu telah lahir. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan kita khawatir dengan kehidupan kita, karena Tuhan berjanji bahwa Allah akan menyertai kita, bahwa Dia akan menyertai kita
Nah saudara, satu firman Tuhan sebagai penutup pada saat ini. Di dalam Mazmur 103 ayat yang ke-13 dikatakan demikian. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Saudara, di dalam kehidupan ini Allah itu seperti Bapa bagi setiap kita. Dikatakan bahwa seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Saudara, kalau kita percaya bahwa Allah adalah Bapa kita, dan Allah begitu mengasihi dan Allah itu begitu menyayangi kita, saudara. Nah saudara, kita tidak perlu khawatir lagi. Ya, karena apa? Karena Tuhan seperti seorang Bapa yang mengasihi dan menyayangi kita. Saudara mungkin merasakan bagaimana kita sebagai orang tua, Bapa yang mengasihi anak-anak kita, yang peduli dengan anak kita. Mungkin kita sebagai anak bisa merasakan kasih Bapa kita kepada kita. Atau mungkin ada yang tidak pernah merasakan kasih Bapa kita kepada kita. Saudara, Bapa di surga itu tidak sama dengan Bapa di dunia ini. Mungkin Bapa di dunia ini tidak mengasihi kita, tetapi Bapa di surga mengatakan bahwa Dia menyayangi dan mengasihi kita. Saudara tahu bagaimana seorang Bapa yang menyayangi anak-anaknya? Dia akan menyertai anak-anaknya. Bahkan saudara, waktu anaknya beranjak dewasa sampai anaknya menikah, orang tua ini, bapak ini masih mengikuti perkembangan anaknya. Masih mengikuti kalau anaknya mempunyai kesulitan dan kesalahan, bapaknya siap untuk mendampingi. Saudara, itu kalau bapak dunia yang benar itu saudara ya, dia mendampingi anak-anaknya. Sampai anaknya dewasa masih diperhatikan, masih diikutin saudara. Kalau Bapak di dunia aja seperti itu, Bapak yang baik di dunia ini masih seperti itu, apalagi Bapak di surga. Bapak di surga itu pasti akan menyertai saudara dan saya, lebih daripada Bapak di dunia. Inilah janji Tuhan. Tidak ada lagi yang perlu kita khawatirkan dalam menghadapi tahun ke depan, saudara. Tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Percayalah bahwa Tuhan itu akan menyertai kita, karena Dia berjanji. Saudara khawatir dengan masa depan, Tuhan menyertai saudara di masa depan saudara. Saudara khawatir akan resiko kehidupan ini, Tuhan katakan jangan takut, karena Tuhan menyertai dan Tuhan akan menyelamatkan kita. Saudara takut dan khawatir karena kegagalan demi kegagalan yang terjadi dalam hidup saudara. Jangan khawatir, Tuhan ada di situ menyertai kita. Dan bahkan Tuhan akan mengubah kegagalan itu menjadi kebaikan bagi setiap kita. Dia berikan yang lebih baik buat kita saudara. Dan apakah kita takut dengan kematian? Kita takut dengan keadaan kita? Kita takut dengan dan gentar dengan kemuliaan Tuhan? Jangan pernah kita takut. Kenapa? Karena Tuhan adalah juru selamat bagi kita. Saudara, yakinkan kepada diri kita masing-masing bahwa tahun 2021 Tuhan menyertai saudara dan saya. Amin. Amin. Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur berterima kasih kepadamu karena Engkau menyertai kami. Kami percaya bahwa dalam keadaan apapun kondisi kami, Engkau menyertai kami. Apapun kondisi kami, Engkau berkata jangan takut. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Masa depan kami, keluarga kami, pekerjaan kami, anak cucu kami percaya bahwa Engkau menyertai Tuhan. Engkau ada. Dan kami tidak perlu khawatir. Karena tangan-Mu selalu ada dan menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu. Kami serahkan seluruh hidup kami ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang ada dan yang mendengarkan saat ini. Terima kasih Tuhan. Kau juga memberkati gereja-Mu yang ada di Betani Blora ini Tuhan. Kami percaya bahwa kemuliaan-Mu selalu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Sama-sama katakan amin. Tuhan berkati.
persembahan kita kepada Tuhan. Bapa, kami datang kepadamu, kami kagum akan perbuatanmu yang sungguh ajaib dalam hidup kami Tuhan. Bahkan jalan-jalan yang mustahil Tuhan Engkau kerjakan menjadi sebuah keajaiban yang sangat luar biasa. Kami bersyukur untuk penyertaan, pertolongan, pemeliharaan Tuhan yang begitu dahsyat dalam hidup kami. Kami di rumah Tuhan, kami juga anak-anak-Mu mengikuti ibadah ini. Kami berdoa, kami menyerahkan persembahan kami kepadamu Tuhan. Inilah ucapan syukur kami kepadamu. Engkau juga memberkati setiap kami anak-anak-Mu, sehingga kami dapat diberikan terus hikmat tuntunan mengelola berkat-berkat Tuhan di dalam takut akan Engkau. Kami mengembalikan 1/10 apa yang menjadi milik Tuhan. Dan biarlah ada penyediaan di rumah Tuhan. Pekerjaan-pekerjaan Tuhan boleh terus dikerjakan. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Kami percaya Tuhan membuka tingkap langit, mencurahkan berkat dan menghadik belalang-belahap dalam setiap kehidupan kami. Bahkan Tuhan menyediakan berkat-berkat yang ajaib buat setiap kami. Ini masa di mana kami boleh alami terobosan-terobosan berkat yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami akan pulang tinggalkan tempat ini, kami mau angkat tangan kami. Biarlah penyertaan Tuhan dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus turun atas kita. Penyertaan yang sempurna, memberikan kita damai sejahtera, memberikan kita ketenangan. Sebab kita melihat dengan mata roh iman kita. Kita melihat ada sesuatu yang besar yang Tuhan telah nyatakan buat setiap kita. Kita melihat jalan-jalan yang dahsyat yang Tuhan sudah buat untuk kita. Terima kasih Tuhan, diberkati dengan kesehatan, dengan kekuatan. Dilindungi Tuhan dan disertai oleh Tuhan. Diberkati keluargamu, diberkati usaha pekerjaanmu, diberkati keluar masukmu, diberkati studimu, masa depanmu menjadi gilang gemilang. Terima kasih Tuhan, kami menyambut semua berkat yang terbaik. Dikaruniakan Bapa segala terang buat setiap kita yang mengasihi Dia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita sambut berkatnya dan semua berkata amin. Amin. Tuhan memberkati. Shalom, selamat malam.